23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja meruyak. Suara tembakan menyalak di berbagai penjuru kota. Mayat-mayat berlumuran darah pun terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini. Teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam di masa revolusi kemerdekaan. Teror-teror yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat muda. Raymond Pierre Paul Westerling adalah dalang dari peristiwa 23 Januari di Bandung ini. Aksi teror itu dia rancang menyasar dua kota besar utama di Indonesia, yakni Bandung dan Jakarta. Pusat militer itu ada di Cimahi. Pusat militer itu ada di Bandung. Bandung itu pusat kereta api di Bandung. Pusat telekomunikasi di Bandung, pusat penerbangan di Bandung. Bandung itu merupakan kedua ibu kota dari Republik Indonesia. Setelah Jakarta, pusat senjata itu ada di Pindad, yang sekarang namanya Pindad. Yang namanya pusat pemberitaan di Malabar. Jadi semua itu di sini, kekuatan Nusantara itu. Maka dia memulai dari sini dulu, lalu baru nanti Jakarta yang merupakan disangga atau didukung oleh Bandung ini. Kalau Bandung sudah dikuasai, Jakarta akan mudah lepas. Ini perhitungan politik militernya. Aksi teror ini bertujuan untuk menghabisi pimpinan Republik Indonesia Serikat Soekarno dan Hatta dan mengambil alih pemerintahan resmi Indonesia. Westerling memimpin teror dengan menggalang kekuatan orang-orang dari golongan anti-republik. Mereka tidak puas dengan hasil konferensi meja bundar yang mengesahkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Teror yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Karena dia leluhurnya dari Turki. Turki itu bagi orang Indonesia, at least zaman itu, diasosiasikan dengan Kesultanan Turki. Yang hebat di mata orang Indonesia. Turki Utsmani. Itu kan imam, khalifah. Padahal ketika Westerling beroperasi, itu semua sudah tidak ada. Tapi mitos itu dipakai. Saya tanya pada Westerling. Dia bilang itu kan cerita orang aja, nggak betul. Misalnya dia bilang seperti yang cerita Anda dengar, dia itu kalau mau operasi melihat anak buahnya tuh. Kamu nggak ikut? Saya kira itu bagian dari psikologi. Karena bangsa kita ini kan pada tingkat peradaban tertentu selalu mengharapkan hal seperti itu. Jangan bangsa Indonesia, orang Yahudi aja mengharapkan the Messiah is coming back. Di agama Kristen juga begitu. Ya mau saya katakan di sini isu seperti Ratu Adil dan sebagainya itu bukan sesuatu yang khas Indonesia. Di banyak negeri ada hal seperti itu. Mitos Ratu Adil memang seringkali lahir dan dihadirkan dalam situasi masyarakat yang tidak stabil.
Dan Westerling dengan cerdik menamakan gerakannya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di balik semua itu, APRA tidak lain adalah janji palsu untuk mengadu domba rakyat Indonesia, sekaligus mimpi kosong bagi orang-orang Belanda yang hendak menguasai kembali Nusantara. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi gerakan APRA itu tidak berdiri sendiri. APRA itu adalah satu konsep dari upaya kembalinya penjajahan Belanda. Dan mengapa kerajaan Protestan Belanda mau berupaya keras untuk menjaga kembali? Karena dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Dunia Kedua itu sebenarnya suatu istilah untuk menghanguskan. Yang hakikat yang sebenarnya Perang Dunia Kedua itu adalah perang antar imperialis. Belanda hanya dimanapun gitu, dalam sejarah itu Prancis ke Aljazair itu juga ada orang Aljazair yang memihak pada Prancis, dan juga dimanapun ada penjajahan maka selalu menggunakan orang-orang pribumi untuk menindas pribumi. Nah, secara kebetulan gerakan APRA itu ternyata mendapatkan dukungan dari negara Pasundan. Pada Februari 1949, Westerling bertemu dengan Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Hendrik Simon Spoor. Westerling meminta restu kepada Jenderal Spoor untuk melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bersenjata dengan misi menyebar teror di kalangan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tujuannya adalah Indonesia tetap menjadi negara federal dan dapat dikuasai kembali sebagai koloni Belanda. Spoor yang juga berambisi menguasai kembali Indonesia, merestui apa yang menjadi rencana Westerling. Segera setelah pertemuannya dengan Jenderal Spoor, Westerling mulai menyusun rencana dan melakukan persiapan pembentukan gerakan APRA. Westerling sendiri adalah bekas komando pasukan khusus Depot Special Troepen atau DST, yang kemudian berubah nama menjadi Korps Special Troepen atau KST. Cukup mudah bagi Westerling mengumpulkan pasukan yang siap bergabung dalam barisan APRA. Dalam kurun waktu 6 bulan saja, Westerling mampu mengumpulkan lebih dari 5.000 pasukan bekas tentara kenil Belanda di Indonesia dan eks-pasukan DST dan KST yang pernah dipimpinnya. Dan menarik adalah bahwa pasukan itu tidak semuanya orang Belanda, kulit putih. Banyak orang-orang keturunan Ambon. Nah, ini menarik lagi. Orang-orang keturunan Ambon yang dipakai Westerling adalah mereka dulu yang diinternir oleh Jepang. Yang dibebaskan setelah Jepang kalah. Dan menurut cerita, orang-orang yang benci betul kepada Republik, benci kepada Soekarno, sedangkan pengikut-pengikut Republik kan pengikut Soekarno. Mereka merasa Soekarno, menganggap Soekarno itu pengkhianat, bekerja sama Jepang. Jadi sebagian dendam mereka adalah dendam kepada Soekarno. Mereka tidak berpikir Indonesia, ini pengikut Soekarno. Dan Westerling juga berpikir seperti itu. Pandangannya seperti itu. Itu yang dia jelaskan kepada saya.
Westerling bukan nama baru dalam lembar sejarah kelam Indonesia masa itu. Namanya telah berlumur darah dengan sekian teror keji dan pembunuhan. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Westerling itu menarik, penting, sebab dia membunuh banyak orang di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya itu melihat dengan mata kepala sendiri, meskipun waktu itu umur saya 3 tahun, 4 tahun. Masih teringat beberapa adegan. Dan ayah saya salah satu orang yang dicari, tapi lolos. Karena ayah saya pengurus partai kecil-kecilan di kampung. Nah, yang kena itu sepupu bapak saya, yang suka ikut rapat-rapat malam-malam zaman awal Republik. Jadi buat saya Westerling itu penting. Kebetulan saya di Belanda tahun 70, 69-70. Jadi saya cari cara bagaimana ketemu dia dan berhasil. Sehingga sayalah orang Indonesia pertama, wartawan Indonesia pertama yang menginterview Westerling. Raymond Paul Pierre Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan besar di Turki. Sejak kecil, dia menyukai petualangan dan peperangan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk di berbagai belahan dunia, Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Juni 1942, Westerling mengikuti pelatihan pasukan komando di Basic Command Training Center, Aknakari, Skotlandia. Dari pelatihan itu, Westerling mendapatkan baret hijau dengan spesialisasi sabotase dan peledakan. Ia juga mendapat baret merah dari Special Air Service, Komando Pasukan Khusus Tentara Inggris. Ya, tapi tidak banyak yang kita ketahui mengenai itu. Dan dia tidak menonjol di situ. Menjadi menonjol dia ketika dia mendarat. Dia kan mendarat di Medan pertama, bersama dengan pasukan Inggris. Dan di sana di Medan sudah ada perlawanan. Dia sendiri melakukan operasi, menangkap seorang tokoh pejuang gerilyawan, dan dia sembelih. Caranya sadis. Dia kasih makan dulu di rumah itu, kemudian di rumah itu dia sembelih, kepalanya dia bawa ke hotel. Mungkin tidak sakit jiwa, ya mungkin itulah doktrin dia sebagai pasukan komando. Prinsip dia bahwa ini harus dilakukan dengan cara ini. Hele ruwe jongen ben ik van huis uit geen olifant die op een porseleinkast trapt. Nee, ik heb me de eerste 5 dagen teruggetrokken. Nadat ik aan de burger- en militaire autoriteiten had gevraagd om men alle stukken die mij iets wijs konden maken over de situatie op Zuidse levensterrorziekting te stellen. En het was pas na de bestudering van al deze rapporten dat ik een plan de campagne heb gemaakt voor de pacificatie van Zuid-Sleves. Ik heb toen voorgesteld om het standrecht in te voeren. Dit was natuurlijk, u moet het niet zien als een contraterreur, zoals wel eens geïnsinueerd is geweest hier. Maar dat was de enige middel die toen moest ik invoeren onder druk van de toenmalige abnormale situatie. Ik heb geen vaste richtlijnen gehad. Ik heb alleen dus carte blanche gehad om mijn plan de campagne op te stellen. Van wie hebt u carte blanche gehad? Van de kolonel De Vries, de toenmalige territoriaal bevelhebber
van de Grote Oost- en Borneo. Je kunt geen Oosterse problemen oplossen als je steeds blijft bekeken door een Westerse bril. Dat kan niet. En daarom moet je vaak bijvoorbeeld afwijken van de normale militaire tactieken. Westerling ini seorang pasukan komando, ya. Jadi tindakan dia bukan tindakan politis, tindakan militer. Jadi dengan menggunakan banyak mata-mata, dia mengidentify orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan. Saya dikirim dari itu DST, Depot Special Truppen. Waktu habis opleiding, Lasput ada kirim kita kira-kira 10 orang. Buat itu spionase dienst. Sebagian besar orang itu dibunuh, ditembak di lapangan. Kenapa ditembak di lapangan? Karena dia ingin menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Jadi orang itu ditembak di lapangan. Kalau di Parepare, kota saya itu di stand plat bus. Ya. Stand plat bus, depan Masjid Raya, itu pusat kota. Jadi rakyat di kota itu dikerahkan untuk menonton itu. Pembantaian itu dengan cara yang kejam. Orang ngomong tanya dikit ditembak kepalanya di depan orang. Ya, ketakutan disebarkan oleh teror. Was een bepaalde ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, wordt eerst zijn daden voorgelezen. Wat hij allemaal gedaan heeft. En die dan geëxecuteerd zou worden. Dus het volk wist, trouwens, het volk wist het sowieso. Ze hoeft niet, maar dat was gewoon, moest voorgelezen worden en dan werd hij geëxecuteerd. Prinsip mereka, ya, beval is beval, bahasa Jerman. Perintah adalah perintah. Tidak ada soal pribadi di situ. Kita harus tahu bahwa Spur itu adalah garis keras terhadap Indonesia. Dan sebagai panglima tentara, dia terjemahkan itu di dalam operasi militer. Nah, Westerling adalah alatnya dia untuk Sulawesi Selatan karena orangnya dia di sana, komandannya, Kolonel De Vries tidak berhasil di mata Spur. Dia perlu orang kayak Westerling. Kekejian Westerling di Sulawesi Selatan memaksa Spur menonaktifkan perwira andalanya itu. Hal ini dilakukan agar Westerling terhindar dari pengusutan dan kemungkinan tuntutan pengadilan militer. Pada 16 November 1948, Westerling resmi diberhentikan dari dinas kemiliteran dan kemudian menetap di Cililin, Bandung. Berbekal 2 truk militer bekas tentara Knel, Westerling membuka usaha jasa angkutan perkebunan yang beroperasi di sekitar Jakarta dan Bandung. Dengan namanya yang terkenal dan pengaruh kemiliterannya, Westerling kemudian memperluas koneksinya di antara pengusaha-pengusaha di sekitar Bandung dan Cianjur. Dia kemudian mendirikan organisasi rahasia bernama Ratu Adil Persatuan Indonesia dengan satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dari usaha jasa angkut hasil kebun ini, selama setengah tahun, Westerling mampu menghasilkan 600.000 gulden atau setara dengan 160.000 US dollar atau lebih dari 2 miliar rupiah dengan nilai tukar saat ini. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional pasukan APRA. Leon Nicholas Hubert Junslager adalah sponsor utama gerakan APRA.
Dia membantu Westerling dalam menyediakan dana yang digalang dari sejumlah perkebunan di Jawa Barat dan perusahaan besar Belanda, yaitu Petroleum Maskapi dan perusahaan ekspedisi Koninklijk Paketvaart Maskapi. Jungslager tidak lain adalah tokoh pimpinan organisasi gerilya Hindia Belanda NIGO. Dia sangat anti Republik Indonesia. Tahun 1924, pertama kali dia datang di Indonesia sebagai jurumudi di perusahaan ekspedisi dan pelayaran Belanda di Indonesia. Desember 1949, secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Penandatanganan pengakuan kedaulatan dilakukan Eijlhoving dan Sultan Hamengkubuwono IX dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. APRA kemudian melakukan aksi reaktif atas perjanjian resmi dua negara ini. Pada 5 Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mengakui kedaulatan negara-negara bagian RIS, khususnya negara Pasundan. Westerling menunggu jawaban dari pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya dalam waktu 1 minggu. Jika hal ini ditolak, Westerling mengancam akan mengobarkan peperangan besar melawan Indonesia. Ultimatum Westerling memunculkan kegemparan besar, bukan hanya untuk pemerintah RIS, namun juga Komisaris Tinggi Belanda Hans Mack Hirschfeld. Kabinet RIS merasa dikhianati dengan sikap Belanda melalui Westerling. Pihak Indonesia merasa Belanda telah melakukan tipu daya atas hasil perundingan KMB. Untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak, Menteri Dalam Negeri Belanda, Dirk Wipko Stieker, segera menginstruksi Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling. Pemerintah RIS tentu saja tidak mengindahkan ultimatum Westerling yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Westerling pun memutuskan untuk melancarkan aksinya. 22 Januari 1950, sehari sebelum teror APRA berlangsung, Westerling telah bersiaga di Hotel Preanger. Dia bersiap menuju ke Padalarang. Di Padalarang, pasukannya menunggu kiriman persenjataan yang akan digunakan untuk melumpuhkan pemerintah RIS di Jakarta. Hari berikutnya, 23 Januari 1950, jam 4:30 pagi, pasukan APRA mulai bergerak. Di bawah pimpinan Van der Meulen, 800 pasukan APRA berangkat dari wilayah Cimahi. Sebagian besar di antara pasukan itu sebelumnya telah berkumpul di bekas markas Korps Special Truppen di Batu Jajar. Mereka berkonvoi menggunakan truk terbuka, sepeda, dan berjalan kaki menuju pusat kota Bandung. Mereka menempuh jarak sejauh 16 km, melewati Cililin, Jalan Cimindi, Ciberem, dan masuk ke pusat kota Bandung. Dan kenapa dipercepat? Saat di mana negara baru berdiri, 26 hari itu, 27 Desember baru berdiri, pengakuan itu, dan kemudian tanggal 23 Januari, dan Panglima Sudirman sedang parah, maka akibatnya 6 hari kemudian Panglima Sudirman juga wafat, itu kagetnya dalam keadaan seperti itu. Jadi menurut perhitungan Belanda itu ada momen yang paling tepat, karena di awal negara baru berdiri, kalau dipangkas itu akan memudahkan
Itu hancurnya satu gerakan. Di sepanjang perjalanan, pasukan APRA menjarah pabrik-pabrik dan toko-toko yang mereka lewati. Mereka juga menduduki pos keamanan polisi militer Indonesia dan memblokir Jalan Raya Cimahi Bandung selama mobilisasi berlangsung. Jam 9 pagi, pasukan APRA memasuki kota Bandung melalui Jalan Bancai. Mereka kemudian berpencar melakukan aksi teror yang membabi buta di seputaran kota. Westerling dan pasukannya membuat kekacauan dan kemudian melumpuhkan pertahanan pasukan divisi Siliwangi. Sasaran mereka adalah orang-orang berseragam TNI yang tengah melakukan penjagaan di kota Bandung. Dia ada orangnya yang udah itu meninggal. Apinya. Cuma saya lihat dia gini, masuk dalam lagi. Nggak berani terus lihat gitu. Nggak berani. Berapa orang yang meninggal? Aduh nggak tahu, saya mau nggak lihat nih. Nggak tahu. Kalau gitu saya kurang tahu. Cuma udah lihat gini ada orang di sana banyak itu darahnya, ketinya. Darahnya banyak. Banyak. Ibu diancam orang tidak pada saat itu, pada saat mengintip keluar itu? Enggak ada ngancam. Cuma dilihat dia gini, suruh masuk aja. Siapa yang menyuruh ibu masuk? Nggak tahu di luar. Nggak tahu orangnya di luar. Masuk aja. Orang di luar. Ya memang. Di luar. Memang saya lihat dia gini. Dia bilang nyonya masuk aja gitu, tangannya gitu. Laki-laki atau perempuan yang nyuruh masuk? Aduh, laki-laki itu. Di Jalan Merdeka, 10 prajurit TNI tewas ditembak pasukan APRA. Di perempatan Jalan Sunia Raja dan Jalan Braga, 7 pasukan TNI tewas. Di depan Hotel Preanger, 3 orang TNI juga menjadi korban kekejaman APRA. Di dekat Jalan Konferensi Asia Afrika, 3 mayat TNI dibuang di Sungai Cikapundung. Di sepanjang Jalan Braga, belasan pasukan TNI diberondong pasukan APRA. Dan di Jalan Oude Hospitalweg, puluhan orang meninggal dunia. Puncaknya, pada pukul 11 siang, gerombolan teroris ini menduduki kantor staf kuartir 4 Divisi Siliwangi yang bertempat di Oude Hospitalweg di kawasan Braga. Mereka menghabisi 15 pasukan divisi Siliwangi yang saat itu tengah bertugas. Mereka juga menggasak uang di brankas sebesar 150.000 gulden. Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong, seorang perwira TNI, bersama ajudannya, Letnan Leo Kailalo, datang ke tempat itu. Lembong akan melapor kepada Komandan Kuartir 4 Divisi Siliwangi tanpa mengetahui bahwa kantor tersebut telah diduduki pasukan APRA. Letkol Lembong dan Letnan Leo Kailalo kemudian diberondong peluru dari arah dalam kantor oleh pasukan APRA. Bukan hanya itu, seluruh tubuh mereka juga ditusuk-tusuk menggunakan sangkur hingga wajah mereka tak bisa dikenali lagi. Perhitungannya itu ya, yang dinamakan blitzkrieg, serangan kilat. Itu kalau menyerang, menghancurkan kekuatan lawan, itu dalam teori perang begitu. Ada satu orang Belanda itu justru yang ngasih tahu ke ibu, tapi ibu kan nggak tahu maksudnya apa. Ya saya nggak ada pikirannya gini gitu. Iya, dia sehari itu udah nggak ada. Nggak ada pikiran apanya. Hanya itu aja dia tahu sih. Udah jadian gitu, oh baru pikir orang dulu, orang tangga ngomong. Pikirannya nggak apa-apa. Tapi benar-benar nggak keluar ya? Nggak keluar. Tapi keluar banget cuma dia pintu aja. Dia jadi buka pintu sini,
Dia lihat pintu lihat keluar. gini. Memang Ya, biasa kalau ada apa saya suka pintu gini lihat. Cepat sekali kejadiannya. Nggak tahu jadian. Bapaknya masih malahan saya. Dia apa di ini teh kayak makan apa? Hati macan kayaknya. Hati macan dia Berani bilang. lihat. Masih mau dilihat dia bilang. Tutup semua kan ini dulu bangunan belum gitu, masih dari Belum bambu bangunan sama belum kayu. bikin. Cuma dengan toto gitu aja. Warga kota Bandung awalnya tidak cukup menyadari situasi genting hari itu. Sampai kemudian, pasukan APRA mulai melakukan teror dan penembakan yang menyasar Tentara Nasional Indonesia yang waktu itu bernama Angkatan Perang RIS. Lani dan keluarganya adalah salah satu saksi kekejian pasukan APRA. Dia kemudian meminjamkan baju kepada anggota TNI yang terancam oleh teror APRA. Tindakan penting yang menyelamatkan jiwa para tentara dalam situasi yang sedemikian genting. Itu kan yang berpakaian ABRI sama yang sepatu ABRI itu Pakai sepatu las. itu Pakai sepatu. ditembak katanya. Kalau baju hijau ditembak. Nomor lihatnya gitu. Sama ibu saya kan kebetulan ada beberapa pejuang mungkin ke sini minta ganti baju. Jadi baju ayah saya itu dikasih pinjam, udah nggak ketemu lagi sampai sekarang. Semua juga. Tapi biasa datang sini suka terima kasih dia bilang. Dikasih Ada. baju saya. Ada Saya pikirnya nggak apa-apa baju kasih pakai mah. pejuang itu semua. Belakangan dia datang bilangnya terima kasih. Kalau enggak saya boleh nggak ketemu sama nyonya. Dia bilang. Cuma ngomongnya begitu. Atau pikirannya nggak apa-apa sih. Kasihan Saya sih. masuknya nggak pikiran apa-apa. Nggak. Kan dulu banyak orang tentara suka masuk keluar di sini juga. Pikirannya apa ini? Cuma ngomongannya kolang. Jadi Ya. nggak berani banyak ngomong. nggak berani nanya gitu. Kalau yang nyerang itu tentaranya wujudnya seperti apa? Semuanya Nggak tahu gitu nggak mah. tahu itu cepat kejadiannya sih. Nggak tahu saya juga. Kan dari sana dia pakai mobil kayak Panzer tuh lewat langsung. Itu ABRI juga lagi jalan nih, seberang lagi jalan, bukannya lagi bawa senjata atau sipil baju seragam hijau gitu. Jalannya santai begitu. Iya, mungkin nggak tahu dia kejadian. Biasa aja jalan. Orang juga biasanya jalan. Nggak tahu dia lagi jalan ditembak langsung. Biasa juga orang jalan. Cepat sekali. Kejadiannya. Tapi saya mah langsungnya nggak apa-apa. Memang saya suka lihat gini. Serangan teror ini berhenti sekitar jam 5 sore, ditandai dengan kembalinya pasukan APRA ke Cimahi. Peristiwa ini membuat Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan pengerahan seluruh pasukan Siliwangi di Jawa Barat ditambah kekuatan TNI dari Jawa Tengah untuk menumpas pergerakan pasukan APRA. Kolonel TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang RIS, kemudian menginstruksikan Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin, menyiapkan sejumlah pasukan untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan APRA di Bandung. Letda Aleh adalah salah satu pelaku sejarah yang terlibat dalam pertempuran melawan teror APRA. Ketika itu, dia bertempur di kawasan Cicadas dan Cimenyan. Semuanya biasanya pada itu hantam. Pertempuran satu anggota gugur dari kita dengan APRA, terjadi dengan APRA tahun 50, ya 50-an lah. Komandan saya itu dulu komandan peletonnya Mayor Kosasi, lalu komandan kompilnya Parukanda. Ya waktu itu kan kekuatan besar di APRA kekuatan.
Batalion H Siliwangi ditugaskan menumpas pasukan APRA di Cianjur. Operasi militer TNI ini berhasil menghentikan pasukan APRA yang akan menuju Jakarta. Pada 27 Januari 1950, Van der Molen, pemimpin pasukan APRA, ditangkap di Cianjur. Ia pun menyerah tanpa perlawanan. Dengan operasi militer ini, rencananya aksi teror APRA ke Jakarta dapat digagalkan. Akan tetapi, Westerling belum menghentikan aksi terorisme atas kedaulatan Indonesia. Dia menuju ke Jakarta untuk mengacaukan sidang kabinet pada 24 Januari 1950. Satu catatan menuliskan, Westerling berencana menculik semua menteri RIS dan membunuh sebagian yang lainnya, termasuk Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, upaya itu gagal. Bung Karno tidak akan bisa berbuat banyak kalau Hamengkubuwono sudah habiskan gitu. Maka yang dipermasalahkan bagaimana memangkas ini. Berarti dengan waktu yang pendek, itu Jakarta Bandung itu pendek, dianggapnya begitu. Maka dalam gerakan militer akan segera sampai Jakarta dan dibunuhlah Hamengkubuwono. Soekarno akan sendirian lagi, maka tidak akan punya akar sejarah. Akan mudah Indonesia akan dikuasai kembali. Itu rencananya begitu. Rencana itu gagal. Westerling segera melarikan diri. 22 Februari 1950, Westerling menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dia dijemput pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda dan dibawa ke Singapura. 21 Agustus 1950, Westerling meninggalkan Singapura. Berbekal paspor palsu yang disponsori oleh Van der Haag, Konsul Jenderal Belanda di Singapura, Westerling kemudian menumpang pesawat Qantas Australia yang membawanya ke Brussels, Belgia. Akhirnya, pada April 1952, Westerling berhasil pulang ke Belanda secara diam-diam. Teror Angkatan Perang Ratu Adil menjadi petualangan terakhir bagi Westerling. Teror ini menewaskan 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi dan sekian banyak rakyat biasa yang tidak tercatat resmi. Meski demikian, Westerling sendiri tidak pernah diadili atas aksi brutalnya sampai maut menjemput.